Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan perjalanan pada malam hari ini. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghempaskan permadani-permadani kebenaran, yang berkat beliau kita dapat merasakan nikmatnya nilai-nilai pengetahuan itu sendiri. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Faidul Barka, stamp 130 2018 0261, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai syarat tugas final mata kuliah kegiatan riset laboratorium. Adapun judul daripada laporan saya adalah aplikasi tiket pesawat berbasis web. Ada beberapa poin yang akan kita jelaskan, yaitu pendahuluan, deskripsi umum sistem, fungsi utama perangkat lunak, model analisis, model kebutuhan data, perancangan arsitektural, perancangan antarmuka, dan lampiran. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama. Pendahuluan. Sistem pemesanan tiket pesawat pada suatu maskapai penerbangan sangat diperlukan guna efisien dan efektivitas maskapai penerbangan tersebut. Dalam sistem pemesanan pesawat ini mencakup segala hal informasi mengenai jadwal penerbangan, pemesanan tiket pesawat, data penumpang pesawat, biaya tiket pesawat, dan informasi lain-lain. Dengan terus berkembangnya teknologi internet, web menjadi suatu alat bantu yang tidak hanya mampu menyediakan informasi, tetapi juga mampu untuk mengolah informasi, sehingga dengan menggunakan web daya jangkau layanan suatu maskapai penerbangan sangat luas dan juga memudahkan calon penumpang sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor cabang, tetapi cukup menggunakan internet dimanapun berada untuk melakukan pemesanan tiket atau transaksi. Proses pengolahan informasi pada sistem pemesanan pesawat dan memanfaatkan teknologi web menyebabkan web menjadi informasi yang dinamis yang dapat memudahkan calon penumpang dalam pemesanan tiket pesawat terbang. Poin yang kedua, deskripsi umum sistem. Aplikasi pemesanan tiket pesawat berbasis web ini secara garis besar adalah aplikasi sistem pemesanan tiket pesawat yang fungsinya agar bisa mempermudah agen travel dalam melakukan transaksi penjualan. Sistem ini terbatas pada fitur-fitur yang dijelaskan di atas, namun bukan berarti tidak ada lagi penambahan fitur di waktu yang akan datang. Adapun gambar flowchart aplikasi ini ada sebagai berikut. Baik, poin yang ketiga adalah pembahasan tentang fungsi utama perangkat lunak sistem. Dengan kode KP01, kebutuhan pengguna akses yang mudah, pelanggan bisa langsung mengakses lewat internet dan juga handphone untuk melakukan pemesanan tiket pengguna semua pelanggan. Pada tabel kebutuhan fungsional atau KF01, nama kebutuhan informasi penerbangan, deskripsi, pelanggan bisa melihat informasi mengenai penerbangan dengan mendapatkan informasi yang cukup dan akurat. Hubungan KP semua pengguna. Tabel kebutuhan non-fungsional, kode KNF01, nama kebutuhan, kemudahan pembayaran, deskripsi bagi para pelanggan yang memesan dapat melakukan pembayaran dengan transfer. Hubungan KP semua pengguna. Adapun poin yang keempat membahas tentang model kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama yaitu diagram use case seperti gambar ini, di mana user melakukan
pemesanan, lalu memilih jadwal penerbangan dan informasi pembayaran. Kemudian user melakukan konfirmasi pemesanan dan pembayaran, kemudian admin login dan mencetak jadwal penerbangan dan mengirimkan kepada user. Kedua, definisi aktor. Aktor admin, nama use case, melakukan login, deskripsi use case. Admin masuk ke halaman admin dengan melakukan login terlebih dahulu. Kemudian sistem menampilkan login. Admin memasukkan username dan password. Apabila sudah berhasil login, maka sistem akan menampilkan halaman admin yang terdiri dari banyak fasilitas pengolahan data admin. Lalu konfirmasi. Admin masuk melalui login admin dan memilih form konfirmasi untuk melakukan verifikasi pesan sesuai data yang diisi pelanggan. Kemudian konfirmasi pembayaran, admin masuk melalui login admin dan memilih form konfirmasi pembayar sesuai dengan transaksi pelanggan. Jadwal penerbangan, admin melakukan pengolahan dan jadwal penerbangan yang meliputi pendataan jadwal, penghapusan, dan pengeditan jadwal penerbangan. User, pemesanan atau booking. Untuk membuka alamat website, kemudian memilih jadwal penerbangan website untuk mempermudah informasi mengenai armada, harga tiket, serta jadwal penerbangan. Pelanggan kemudian mengisi identitas sesuai dengan form yang disediakan, kemudian akan diinformasikan jumlah tagihan yang harus dibayar. Pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan sesuai dengan jumlah tagihan pembayaran yang dapat dilakukan pada bank-bank yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan. Setelah pembayaran, maka pihak bank akan mengkonfirmasi ke perusahaan dan pelanggan akan mendapatkan konfirmasi pembayaran dari pihak perusahaan. Definisi use case. Nama use case login, lihat data, tambah data, edit data, push data, press data, print nota. Kode use case pada login adalah A1, deskripsi login untuk masuk ke program. Nomor 2, lihat data dengan kode B1, melihat data yang telah atau sudah dimasukkan ke database. Ketiga, tambah data. B2, menambah data ke database. Edit data. B3, mengedit data yang ada di database. Hapus data. B4, menghapus data yang ada di database. Proses data. B1, proses data yang ada di database. Nomor 7, print nota. C1, memprint nota. Skenario use case, kode skenario A1, aktor utama admin, nama use case login, pos kondisi lihat data. Seperti pada tabel ini, aksi aktor admin memasukkan username dan password. Kemudian reaksi sistem memvalidasi username dan password. Username dan password valid masuk ke halaman utama. Skenario B1, aktor utama admin, nama use case lihat data, prekondisi login, post kondisi edit data, proses data, tambah data. Aksi aktor skenario B1, admin masukkan username dan password. Reaksi sistem akan memvalidasi username dan password. Username dan password valid masuk ke halaman utama, data tampil. Kode skenario B2, aktor utama admin, nama use case tambah data, prekondisi login, lihat data. Aksi aktor yang pertama, reaksi sistem, data tampil di halaman utama. Aksi aktor, admin menekan input data, admin memasukkan data ke kolom, kemudian reaksi sistem, data berhasil dimasukkan, kemudian data baru ditampilkan bersama data lama. Skenario alternatif B2, reaksi sistem, data tampil di halaman utama, kemudian reaksi aktor atau admin menekan input data, admin memasukkan data ke kolom, lalu reaksi sistem, data yang dimasukkan tidak valid, kurang, lalu reaksi aktor admin melengkapi data yang telah dimasukkan dan membetulkan data yang dimasukkan,
Lalu reaksi sistem data yang berhasil dimasukkan. 7. Data baru ditampilkan bersama data lama. Dan kode skenario B3. Aktor utama admin, nama use case edit data, prekondisi login, lihat data, tambah data. Aksi aktor admin menekan edit. Reaksi sistem menunjukkan data yang telah dimasukkan. Admin merubah data yang telah dimasukkan. Kemudian reaksi data berhasil dirubah. Kemudian kembali ke halaman utama. Skenario B3, reaksi sistem menunjukkan data yang telah dimasukkan. Kemudian admin masukkan data ke kolom. Kemudian reaksi sistem data yang diedit tidak valid atau kurang. Kemudian admin melengkapi data yang telah diedit, membetulkan data yang diedit. Reaksi sistem data yang berhasil dimasukkan. Yang keenam, data baru ditampilkan bersama data lainnya. Kode skenario B4. Aktor utama admin, nama use case hapus data, prekondisi login, lihat data, tambah data, hapus data. Aksi aktor yang pertama, admin menekan hapus, reaksi sistem menghapus data yang ditekan. Kode skenario C1, aktor utama admin, nama use case proses data, prekondisi login, lihat data, tambah data, hapus kondisi print data. Aksi aktor admin menekan tombol print, admin mengisi data tambahan, reaksi sistem menampilkan menu print. Skenario alternatif C1, admin menekan tombol print, admin mengisi data tambahan, reaksi sistem data yang diinputkan kurang atau salah, kemudian admin memasukkan data yang benar atau melengkapi data yang kurang, kemudian reaksi sistem menampilkan menu print. Adapun daftar istilah yaitu valid, validasi, print. Artinya valid, sah, validasi pengesahan, print, cetak. Pembahasan selanjutnya adalah model analisis. Identifikasi analisis, nama kelas. Yang pertama pengguna, jenisnya itu entity. Yang kedua invoice, jenisnya itu entity. Yang ketiga proses data, jenisnya itu kontrol. Adapun diagram kelas analisis sebagai berikut seperti di gambar. Selanjutnya poin yang ketiga itu sequence diagram seperti di gambar. Poin kedua diagram kelas keseluruhan seperti gambar. Adapun aktivitas diagram use case seperti ini. Yang pertama, menu utama, membuka aplikasi, kemudian aplikasi memiliki menu utama. Kemudian use case kedua atau B1, user membuka aplikasi, lalu menampilkan menu utama, lalu memilih jadwal penerbangan, lalu menampilkan halaman jadwal penerbangan. Kemudian yang ketiga, user membuka aplikasi menampilkan menu utama, lalu user memilih pesanan, kemudian aplikasi menampilkan halaman pesanan, lalu aplikasi mengisi pemesanan. Lalu use case validasi pemesanan yaitu user membuka aplikasi menampilkan menu utama, user isi login, lalu aplikasi menampilkan login, lalu user memilih validasi pesanan, lalu aplikasi menampilkan validasi pesanan. Seperti adapun stage chart diagram seperti gambar ini. Poin yang keenam adalah model kebutuhan data, yaitu perancangan data. Tabel database-nya seperti ini. Tabel datanya seperti ini. Tabel yang kedua, tabel tambahan seperti ini. Tabel user seperti ini. Adapun perancangan arsitektural seperti ini. Perancangan keluaran output
seperti belum ada, mungkin hanya ini ya laporan daripada aplikasi saya akan langsung membuka aplikasi saya atau kita langsung menguji aplikasi tersebut. Baik, ini adalah aplikasi daripada penjualan tiket pesawat. Langsung saja kita login admin, lalu memasukkan passwordnya. Sudah masuk. Ini admin mengisi data konsumen, lalu memasukkan data, masukkan nama konsumen, misalnya Fandi, alamat Wajo, nomor telepon 085 299, tempat tanggal lahir di Pampang, tanggal 3 bulan Februari tahun 92. Admin bisa memilihkan foto, lalu mengisi jenis kelamin, lalu mengirim. Maka data sudah masuk. Ini fotonya di sini kosong karena kita tidak memasukkan foto. Kemudian admin memasukkan tujuan, menginput kota atau tujuan. Jika kotanya belum ada, kota yang diinginkan belum ada di list tersebut, ketika telah menginput tujuan atau kota, admin memasukkan data tiket, kemudian memasukkan kode pelanggan tadi, memasukkan jadwal keberangkatannya, pilih hari berangkat, jam, yang memilih kota yang diinginkan seperti yang diisi tadi, misalnya Manado, kemudian kirim. Salah tanggalnya. Oke, kirim. Data berhasil disimpan. Ketika selesai mengisi tiket, pelanggan disuruh mengkonfirmasi pembayarannya. Masukkan jumlah tiket 1, harga tiket 400.000, kemudian kirim. Maka pembayaran telah selesai. Kita dapat melihat tiket di sini. Untuk memprintnya tinggal kita klik print data, maka kode tiket akan keluar. Ketika admin telah selesai, maka bisa langsung logout dari aplikasi tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.